Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Anggraini dari Prodi Akuntansi 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan digital. Okay, without further ado, let's get started. First of all, do you know what management information system is? Adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Perkembangan dunia teknologi saat ini makin pesat ke arah serba digital. Era digital telah membuat manusia memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Dengan teknologi apapun dapat dilakukan dengan lebih mudah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, inilah telah terbukti sangat berperan penting dalam berbagai kegiatan perekonomian serta strategis penyelenggaraan pembangunan dalam berbagai bidang. Keberadaan sistem informasi sekarang telah mampu mendukung kinerja, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas organisasi, khususnya pada perusahaan digital. Yang dimaksud dengan perusahaan digital adalah sebuah perusahaan di mana hampir semua hubungan bisnis organisasi penting dengan pelanggan, para penyalur, dan karyawan. Proses inti perusahaan digital terpenuhi melalui jaringan digital yang memutar keseluruhan organisasi atau penghubungan berbagai organisasi. Untuk membentuk suatu perusahaan digital tidak hanya sekedar melakukan komputerisasi di bagian penjualan, pembelian, persediaan barang, atau keuangan saja. Karena hal itu baru sebagian kecil dari sesuatu rencana induk pembentukan perusahaan digital. Di sini ada 4 indikator yang harus dipenuhi dalam perusahaan digital. Yang pertama, sistem pengolahan rantai pasokan. Melakukan otomatisasi terhadap sistem yang mengalirkan informasi dari perusahaan kepada pemasoknya. Yang kedua, sistem pengolahan relasi pelanggan. Perusahaan tidak dapat menjaga kelangsungan hidupnya tanpa adanya pelanggan, maka pelanggan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Yang ketiga, sistem perusahaan. Indikator ketiga ini biasanya sudah terlebih dahulu dibangun oleh perusahaan, misalnya dengan membuat sistem informasi penjualan, pembelian, persediaan barang, keuangan, dan akuntansi. Last but not least, sistem pengolahan pengetahuan. Indikator keempat merupakan puncak dorong gelombang inovasi teknologi informasi dalam suatu perusahaan digital, yaitu dengan membangun sistem yang mendukung untuk menciptakan kreasi solusi, mencatat, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan dan keahlian. Adapun beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi organisasi dalam perusahaan digital. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi suatu manajemen. Di antaranya, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Sekarang, teknologi informasi berkembang sangat pesat, bahkan digunakan di beberapa sektor seperti pendidikan, publik, kesehatan, dan sektor yang lainnya.
Semua kegiatan tidak jauh dari teknologi informasi. Semua memakai jaringan internet. Itu artinya kita sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik. Seperti contohnya dalam dunia bisnis, munculnya e-commerce. E-commerce adalah di mana dalam satu website dapat melakukan perdagangan atau transaksi secara online, ataupun juga direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading. Terus apa saja jenis-jenis e-commerce? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, business to business atau B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi, kebutuhan barang, hingga proses pembayaran. Yang kedua, business to customer atau B2C. Business to customer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga, customer to customer atau C2C. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak atau OLX dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Yang keempat, customer to business atau C2B. C2B adalah kebalikan B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Namun, selain memiliki manfaat yang besar, penerapan sistem manajemen juga memiliki dampak negatif terutama pada situasi ketika seluruh perusahaan sudah menerapkan sistem informasi manajemen. Yang pertama, bertambahnya angka pengangguran. Penerapan sistem informasi manajemen secara luas menyebabkan hilangnya beberapa pekerjaan yang biasanya dikerjakan manusia tergantikan oleh teknologi otomatis sebagai bagian dari proses sistem informasi manajemen, sehingga angka pengangguran semakin bertambah. Yang kedua, masalah keamanan data yang rentan berdampak sistemik. Dalam sistem informasi manajemen, salah satu yang terpenting adalah data. Seluruh data perusahaan tersimpan dalam database, sehingga apabila terjadi sesuatu atas database, misalnya karena bencana alam atau dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan menyebabkan perusahaan menjadi kolaps. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berskala nasional atau bahkan internasional, maka akan menimbulkan masalah ekonomi yang sistemik dan berdampak luas. Mungkin itu saja pembahasan tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan digital. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman. I hope you guys like it. And also don't forget to like, comment, share, and subscribe down below. See you next time, y'all.